Fatirisa Siregar, kayak kata Kak Ciko tadi. Tapi saya biasa dipanggil Lisa. Umur saya di 40 tahun. Profesi saya adalah bankir. Nah, awalnya saya mengikuti program TR90. Sebenarnya berawal dari sebuah cerita. Saya boleh cerita sedikit mungkin ya. Saya mengalami kegemukan itu di tahun 2011 setelah melahirkan anak saya yang pertama. Saya naik kurang lebih 30 kilo. Wow. Nah, dan ternyata di 30 kilo ini saya berpikir, otomatis kan kita nggak enak ya melihat ya kondisi badan yang mulai tidak enak dilihat, pakaian yang susah kita cari gitu ya. Setiap belanja ke mall atau ke butik kita melihat ada ukuran jumbo nggak sih Pak? Ada ukuran jumbo nggak sih Bu? Gitu ya. Saya berpikir gini, saya cari solusi nih gitu. Kenapa sih gitu? Saya ingin lagi seperti dulu. Nah, saya coba berbagai obat diet, saya coba olahraga, saya coba kurangin makan, dan ternyata hanya stagnan bertahan di 6 kilo. Itu udah maksimal banget. Dan itu pun saya sudah bangga dari 3XL jadinya ke 2XL. Ternyata hanya stuck di situ aja. Saya berpikir lagi apa nih yang mau dilakukan. Hingga suatu pagi saya bangun. Saya merasa tumpuk saya sakit sampai kepala. Terus pada saat coba berdiri bangun pagi, kaki saya ini dicecah ke lantai itu seperti rasa ada yang menusuk gitu, kayak kulit ditarik. Saya nggak bisa berdiri. Akhirnya saya putuskan untuk duduk di samping tempat tidur, di pinggiran tempat tidur. Nah, saya berpikir ini ada apa. Saya pergi ke dokter, saya pergi ke dokter dan dokter sarankan, Bu, kita coba cek kolesterol dan asam urat. Dan hasilnya kolesterol dan asam urat saya pada saat itu disebutkan oleh dokter 228 di kolesterol dan 9,4 di asam urat. Dan itu saya rasa, waduh, ini gimana Dok? Ini berarti sudah termasuk tinggi Bu, kata dokternya. Nah, saya balik dari situ, saya kembali ke rumah, dikasih obat, oke selesai. Ternyata kegemukan ini penyebab berbagai penyakit, dan itu ternyata benar. Satu persatu muncul lagi nih penyakitnya. Di tahun 2011 saya mengalami keguguran, kemudian saya putuskan pap smear kedua kalinya itu di November 2022. Dan di situ ditemukan oleh dokter saya dari hasil pap smear, ibu positif ada miom. Dan saya pikir gitu, aduh, kolesterol, asam urat, miom, udah 3 nih. Saya pikir gitu, saya harus cari solusi gitu juga ya, pikirnya gitu. Nah, tapi memang dokter pada saat itu bilang ke saya, aman Bu, miomnya masih kecil, masih bisa diatasi. Ibu hanya cukup konsumsi vitamin C dosis tinggi dan vitamin E bersamaan 1 kali sehari. Oke, saya jalani hingga di 2022 akhirnya saya putuskan medical check up dari kantor, dan itu lebih mencengangkan lagi di saya. Ternyata saya divonis diindikasi saya memiliki penyumbatan di jantung. Dan saya bilang, Masya Allah, saya di umur 40 tahun dengan 4 penyakit yang saya boyong, tidak ada solusi lain, saya harus selesaikan. Karena saya berpikir seperti ini, keluarga saya yang notabene kalau saya flashback, itu banyak keluarga yang memang saudara dari ayah dan ibu saya udah pasang ring jantung. Jadi saya berpikir gini, saya berobat ke dokter pun nanti ujung-ujungnya pasang ring jantung, saya harus selesaikan di sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Saya bertemu dengan teman, saya lihat postingan teman, dan saya berjumpa, dia jelaskan, dan bahkan saya gini, saya masih mikir nih, wow, benar nggak sih yang dia jelaskan ini gitu kan. Nah, ternyata pada saat dia jelaskan, saya berpikir gini, ini kira-kira yang saya rasakan nih di tubuh saya ini ada tenggat waktu nggak? Dan ternyata mereka bilang, insya Allah bisa dalam sebulan pun kamu sudah ngerasain manfaatnya. Dan saya putuskan program, dan alhamdulillah saya program di Januari 2023. Dan alhamdulillah yang saya rasakan sekarang ini, alhamdulillah banget, semua yang saya rasakan sebelumnya semua membaik. Terakhir saya periksa miom, dan miom saya kata dokter masih tetap di posisi yang sama, tidak ada apa-apa Bu, tidak ada infeksi, ibu masih aman-aman saja, dan kalau ibu masih mau ingin memiliki keturunan masih bisa. Dan itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya berpikir semua yang saya rasakan sudah enak, alhamdulillah. Jadi saya berpikir segala yang saya keluarkan pada saat saya program tidak sia-sia, karena saya rasa inilah solusi terbaik untuk kehidupan saya, membahagiakan orang tua saya, membahagiakan anak-anak saya, mendampingi mereka sampai mereka tua, sampai mereka memiliki anak, sampai saya memiliki cucu. Mungkin saya akan bersama dengan suami saya. Inilah yang saya bayangkan setelah saya selesai program. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya
saya, kepada tim Transform with ST yang telah memberikan saya hal-hal yang positif, yang selalu mensupport saya, mentor-mentor saya yang sangat mensupport. Ayo Kak Risa, kamu bisa. Walaupun pada saat saya mungkin saya udah mulai, bisa nggak sih? Ayo Kak Risa, bisa. Dan saya sangat berterima kasih ada di keluarga Transform with ST, karena memang semuanya sangat positif bagi saya. Dan tidak akan ada yang sia-sia. Yang belum berprogram pun wajib merasakan nikmatnya sehat. Karena sehat dan sakit adalah pilihan. Sehat dan sakit sama dengan biayanya juga sama. Mau sehat mau sakit biaya sama. Hanya itu yang mungkin dapat saya sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.